Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ayyamana ayyama ta'atin wa ayyama ibadatin. Alladzi ja'ala ta'atana taqarruban wa qurbatan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilaha wahida wa rabban syahida, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa safiyyuhu man la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita masih dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tandanya Allah turun ke hujan. Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah jadikan hujan ini bermanfaat bagi kita semua, dan insyaallah kita semua dalam naungan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada manusia yang kita jadikan pedoman, yang kita jadikan tuntunan, yang kita jadikan contoh bagi dalam kehidupan kita dan ibadah kita. Beliau adalah sayyiduna wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semudah-mudahan dengan kita mengikut ajaran beliau, kita semua bakal mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut pelajaran kita pada malam hari ini, masuk bab baru atau pasal baru, yaitu tentang wudu. Kemarin kita sudah selesaikan alhamdulillah tentang bab istinja dengan batu atau benda padat, dan kita masuk sekarang ini tentang masalah bab wudu, bab tentang wudu. Para jamaah sekalian, bab wudu ini atau wudu ini secara pengertian, kalau dihubungkan dengan syariat, merupakan syarat kalau kita nak ibadah. Secara pengertian bahasa membersihkan diri, tapi secara pengertian istilah yang kita hubungkan dengan syariat agama Allah, merupakan mensucikan diri dan bisa mengangkat hadas, serta bagian dari syarat untuk ibadah. Contoh solat, ya, ataupun nak baca Quran, kita mesti dalam keadaan berwudu. Maka itu yang namanya syarat itu mesti dipenuhi sebelum melakukan ibadah. Yang namanya syarat mesti kita penuhi sebelum kita melakukan ibadah. Syarat solat, maka salah satunya adalah wudu. Salah satunya adalah wudu. Nah, tinggal cak mano pemahaman kita yang selama ini kita lakukan tentang wudu. Paling tidak dalam diri kita bertanya, kira-kira lah benar belum wudu kita? Kira-kira lapas belum wudu kita? Kira-kira yang diajarkan oleh ulama, oleh ustaz yang memang pernah diajarkan untuk kita, sudah kita praktek ke belum? Apa wudu itu sekendak-kendak baik? Yang penting ngusap muka, ngusap tangan, atau ngusap kening, atau kaki. Ya, niat tak kata. Nah, kira-kira macam itu. Nah, yang kita lakukan selama ini sudah benar atau belum? Maka dalam kesempatan belajar ini, Bapak Ibu sekalian, tak kata ibu bapak baik tak? Iya. Yang penting di luar dengarlah ibu-ibu tu. Maka kesempatan kita pada malam hari ini jangan disia-siakan. Paling tidak kita ikhtiar, berusaha nak membenarkan wuduk kita. Jangan pernah merasa wuduk kita sudah benar. Ya, jangan pernah merasa wuduk kita sudah sah. Kita jingok dulu ajaran agama Allah ni. Cak mana cara wuduk yang benar yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang Nabi Muhammad ajarkan kepada anaknya,
keturunannya, sahabatnya sampai ke kita sekarang ini. Perkara wudu ini kecil, tapi kalau tak kata tidak sah solat. Tidak sah solat. Kenapa mesti macam itu, Ustaz? Karena solat ini bakal amalan pertama yang bakal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna awwala ma yuhasibu bihi 'abdun fi yaumil qiyamah salatuhu. Sesungguhnya kaget di hari kiamat amalan pertama yang bakal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, as-salatuhu, salatnya. Salatnya. Kalau salatnya benar, berarti ibadah lain benar. Kalau salatnya salah, berarti ibadah lain salah. Nak membenarkan salat kita, salah satu ikhtiarnya adalah wudu tadi. Kalau masalah keutamaan banyak, Bapak. Kalau masalah keutamaan wudu itu banyak. Tak usah jauh-jauh Siapa yang galak wudu sebelum ke masjid? Galak, Pak? Sebelum ke masjid wudu dulu kan di rumah? Wudu dulu kan sebelum ke masjid kan? Kalau kita nak salat kan? Ternyata itu memang ada ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, man tawaddoa fi baitihi, siapa yang berwuduk di rumahnya, summa, kemudian masya ila baiti min buyutillah, kemudian dia pergi ke masjid, liyaqdiya faridatan, untuk menunaikan kewajiban, min faraidillah, dari kewajiban-kewajiban yang lain, maksudnya salat fardu, atau maksudnya dia nak ke masjid, dia nak baca Quran misalkan. Apa kata Nabi keutamanya? Salah satunya kanat khatawatahu tahuttu khati'atan al-ukhra tarfa'u darajat. Kata Nabi, siapa yang berwuduk di rumah kemudian dia pergi ke masjid untuk beribadah, menunaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, salat fardu, ataupun sudah salat fardu dia juga tujuannya nak baca Quran, nak berzikir segala macam. Kanat khatawatahu, maka langkah kakinya, tahutu khati'atan, salah satu langkah kakinya itu bisa menghapuskan dosa, al-ukhra tarfa'u darajat, dan langkah kaki-kakinya itu mengangkat derajat dia. Itu salah satu keutamaan yang galak berwuduk di rumah sebelum pergi ke masjid. Ustaz, kapan di jalan tu galak batal kentut misalkan. Mana macam itu, Ustaz? Ya perkara kentut di jalan kaki urusan. Wuduk lagi di masjid. Yang penting kita sudah menunaikan wuduk kita di rumah. Itu salah satu keutamaan. Jadi kalau kita berwuduk. Kalau kita mendawakan wuduk, Bapak Ibu, kata Nabi Muhammad, inna fi yaumil qiyamah hiyal ghurru al muhajjaluna min asadil wudu. Kalau kita sering mendawamkan wudu, tidak pernah putus dari wudu. Habis batal wudu lagi. Habis batal wudu lagi. Habis batal wudu lagi. Didawamkannya terus karena dia merasa ingin dirinya sampai mati kalau bisa dalam keadaan berwudu. Bahkan maaf Bapak, yang budak kecil jangan dengar. Kalau kita nak berhubungan dengan istri pun mesti diawali dengan sunnahnya wudu. Apa kata Nabi? Hiyal ghurru al muhajjaluna min asaril wudu. Kaget wajahnya itu, keningnya itu, wajahnya itu berwarna putih, yang putihnya itu seperti putih kuda yang di surganya Allah Subhanahu wa taala, saking putihnya kaget. Tangannya akan bercahaya. Siapa ini? Mereka-mereka yang mendawamkan wudu, yang istiqomah untuk tidak pernah lepas dari wudu. Nah, kaget kalau kita di yaumil qiyamah nyingok kando dendi ni gayanya pecak kuda gaya putih misalkan ini dah. Tangannya terang benerang, kita nyingok beliau, berarti beliau semasa di dunia mendawamkan wudu. Macam-macam ke wajah kita tu.
Kalau yang berdosa ada orangnya pecah keledai. Ya. Ada orangnya pecah antu misalkan. Itu yang ketika dunia dia melakukan perbuatan dosa sebelum dia bertobat. Tapi ketika dia rainya terang, kan, kalau kita jengok tangannya terang, badan tubuhnya terang, oh berarti semasa dunia dia mendawamkan wudu. Inilah hebat keutamaan wudu. Guru kami Kiai Haji Ahmad Safi Yunus radhiyallahu an, semoga Allah memberkahi beliau. Ketika masuk corona itu, apa uji beliau? Jangan pernah lepas dari wudu. Beliau omong ke sama kami, sama ana sebagai murid, jangan pernah lepas dari wudu. Karena wudu inilah benteng dari wak corona ini nah. Corona ini nah. Jangan pernah lepas dari wudu. Habis wudu, habis batal wudu lagi. Habis batal wudu lagi. Bahkan dalam hadis lain, kalau kita nak tidur, wudu kita. Sebelum tidur tu, apa je Nabi? Man nama alal wudu, siapa yang telah dia tidur dalam keadaan berwudu, dia tu dalam keadaan berwudu, fa adrakahul maut, kemudian ketika dia tidur menemui kematian, mati dia misalkan, fi lailatin, pada malam itu dia mati, tapi matinya dalam keadaan berwudu dia tadi. Apa je Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Indallah syahidun, maka dia di sisi Allah adalah mati syahid. Saking hebatnya keutamaan wuduk Bapak. Nah, yang nak kita bicarakan pada malam hari ini adalah syarat, salah satu syarat kalau kita nak melaksanakan solat adalah wuduk. Mudah-mudahan pada pelajaran malam hari ini, anak-anak sekalian, tentang masalah wuduk, remaja-remaja sekalian, mari kita sama-sama beneri wuduk kita. Mudah-mudahan dengan kita wasilah belajar di sini sebagai sarana, sebagai wasilah untuk kita berwuduk dengan cara yang benar. Kita mulai pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallim rahimahullahu taala wa nafa'ana fid daril amin. Qala Syekh radhiyallahu an, kata ulama, faslun fil wudu'i, kita masuk tentang pasal wudu. Wa huwal musamma bil mutahhiril rafi'i. Jadi kata Imam Nawawi Al-Bantani radhiyallahu an, wa huwal musamma, yang dinamakan wudu itu adalah bil mutahhiri ar-rafi'i, yaitu bisa menghilangkan najis, bisa menghilangkan hadas, ya, bisa menghilangkan hadas. Makna dari wudu kata Al-Imam Nawawi Al-Bantani, ar-rafi'i, bisa mengangkat hadas, ya. Lalu kata beliau, wal mu'tamadu annahu ma'qulu al-ma'na li'anna as-salata munajatur rabbi ta'ala fatulibat tanzifu li ajliha. Jadi kata beliau, menurut pendapat yang muktamad, pendapat muktamad ini kalau kita arti ke pendapat yang pacak dipegang, pendapat yang dipacak dipegang, yang kita bisa jadikan sandaran, hujah, ya, dalil kita. Apa kata beliau? Annahu ma'qulul ma'na. Jadi wudu itu adalah perkara yang masuk akal, perkara yang masuk akal dalam makna hukum syariat, ya. Maksudnya apa? Wudu itu secara logika wajar, bagian dari syarat solat, ya, syarat dari solat. Li'anna sholata munajatur rabbi ta'ala, karena solat itu merupakan bagian dari munajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Solat yang kita lakukan itu bisa diartikan juga munajat kita.
doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fatuliba tanzifu li ajliha, maka kalau kita nak menghadap Allah melalui salat, fatuliba, kita dituntut. Apa tuntutannya? Tanzifu li ajliha, untuk membersihkan diri kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya salat. Ini pengertian dari Al-Imam Nawawi Al-Bantani. Jadi ya macam kita bela, kita logika ke bapak kalau nak ngadep bos, kira-kira belum mandi, hawa busuk, habis makan jengkol, ngadep bos, pantas tak? Pantas tak pak? Ngadep bos, ngadep pimpinan kita yang PNS, yang swasta, pakaian semeraut, kelek bau, hawa busuk, belum mandi pula. Uji bos, ala kemampu kau ini ngadep aku. Nah, marah bos. Ini Allah Subhanahu wa taala yang kita hadap ke, yang ngenjuk kita rezeki, yang ngenjuk kita istri bagi suami, si istri yang ngenjuk kita suami bagi si istri, yang ngenjuk kita anak. Baju yang kita pakai ini hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Setua ini milik Allah Subhanahu wa taala. Meja segala macam ini hakikatnya punya Allah Subhanahu wa taala. Aku kalau tengok budak ini ingat kecil dulu. Kalau ketawa-ketawa kita kecil dulu Cuma nak kata mereka ni tak dapat berkat kita. Cuma nak kita ingati dulu gitu. Karena Pak hadirnya budak-budak ini salah satu penyebab turunnya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hadirnya kawan anak-anak ini penyebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma nak sabar kita ingatnya. Kalau dia ngobrol, kita ingati jangan ngobrol. Kadang-kadang mak bapaknya dah katik di sini. Dia itulah anaknya kan. Macam itu. Nah, jadi balik cerita wuduk tadi, kita ngadep pimpinan belum mandi, kira-kira pantas tak? Ini menghadap Allah. Nak menghadap Allah, maka syaratnya adalah salah satunya wuduk. Ngapa macam itu? Ya karena Allah tu Tuhan kita. Allah tu yang ngenjuk rezeki kita. Allah yang ngenjuk sepeda motor kita. Allah yang ngenjuk rumah. Kalau Allah nak nyabut, mana kendak dia? Punya dia. Bumi ni punya dia. Nak diputar balik, nak dihancur, mana kendak dia? Kita ni pada hakikatnya numpang bapak. Cara numpang ni bercara sama Allah. Allah tak nuntut apa-apa. Allah cuma tuntut ittaqullah, bertakwa sama aku, kata Allah. Itu yang dituntut oleh Allah. Bertakwa sama aku. Kau jalan ke perintahku, kau jauhi larangan aku. Selesai. Segala perintah Allah yang Allah terterakan dalam Al-Quran, yang Allah juga wahyukan dalam Al-Quran, yang Allah juga sampaikan kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita, itu merupakan perintah dan juga larangan dari Allah yang wajib kita laksanakan. Kalau Allah ngelarang, jangan laku ke. Kalau Allah menyuruh kita laku ke. Ngapa kita nak sombong? Tak kata apa-apa bapak kita ni di mata Allah. Kecil bapak kita ni. Dihembuskan sampai selesai kita. Lempar ke pantai panjang itu. Masuk, tenggelam kita di pantai panjang itu. Tapi salah satu syarat dalam solat adalah wuduk, supaya kita bersih diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mesti kita fikir ke. Maka kata ulama, kita lanjut ke wa inna makhtussa ar-ra'su bil mashi li satrihi ghaliban faktufiya fihi bi adna taharatin. Jadi kata beliau, masih dalam pengertian wuduk, wa inna makhtussa ra'su, dan sesungguhnya dikhususkan kepada
kepala dengan usapan, bil masi dengan usapan, lisatrihi ghaliban, ya, itu tertutupi pada umumnya. Faktu fihi adna taharatin, maka mencukupi pada pensucian kepala dengan cara yang terendah di dalam bersuci, dengan diusap saja. Jadi Bapak, dalam Al-Quran itu kan Allah nyebut ke, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati farsilu wujuhakum wa aydiyakum. Maksud kata Allah itu, wahai orang beriman, kalau kau nak negak ke solat, nak melakukan solat, farsilu wujuhakum, maka kau basuh wajah kamu, wa aydiyakum ila marafiq, dan kau basuh tangan kamu, ya, sampai siku. Tapi ketika lanjutan ayat itu, wamsahu biruusikum, beda kalimatnya. Tadi kan Allah ngomong fangsilu, tapi ketika di kepala wamsahu, usaplah kepalamu, sebagian kepalamu kata Imam Syafi'i, wa arjulakum, dan kakimu ila ka'bain, sampai kedua mata kaki. Kalau kita nak nuruti Al-Quran tadi, rukun wudu itu ada 4. Al-Quran yang ngomong. Pertama wajah, kedua tangan sampai siku. Yang ketiga basuh sebagian kepala. Yang keempat ngusap kedua kaki sampai mata kaki. 4 rukun. Tapi hebatnya ulama ditambah 2 jadi 6. Kenapa mesti 6? Pertama, rukun wudu itu pertama kaki masuk di situ, akan kita bahas. Tapi secara gambaran yang pertama adalah niat. Dalam kitab hadis arba'in, hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat, segala gawe itu, ya, dilandaskan berdasarkan niat. Maka niat merupakan bagian dari salah satu rukun wudu, ya. Assalamualaikum. Maka niat merupakan bagian dari salah satu rukun wudu, kata Nabi. Yang kedua baru masuk. Apa maksudnya? Membersihkan yang namanya muka. Yang ketiga, ingat kalimat Allah tuh, membasuh tangan sampai siku. Artinya minimal batasannya di sini. Minimal batasannya di sini. Kalau maksimal berarti sini. Kalau kita basuh tidak nyampe siku, belum sah berarti wudu kita. Karena perintah Allah ini. Tapi ketika di kepala, wamsahu biruusikum wa arjulakum ila ka'bain. Kata Ustaz Adi Hidayat, yang namanya ngusap itu kadang-kadang kan kita berbarengan dengan air, tidak sama berarti pecah bersih ke. Tapi dipraktek oleh Ustaz Adi Hidayat, ketika air itu nyampak, embek dulu airnya, mak ini ke baru usap. Itu caranya. Tapi Ustaz, apakah boleh kita langsung dengan air dicek ini ke? Boleh, tidak jadi soal. Yang penting air ini nyampe ke kepala. Bahkan kaget dalam pertengahan kitab ini dijelaskan kata Imam Syafi'i, setetes bayi nyampak ke air itu merupakan bagian dari sudah bisa yang namanya mengusap kepala. Terus kaki sampai kedua mata kaki. Yang keenam adalah tertib. Maka itu ada 6. Ngapa mesti tertib Ustaz? Lah kalau tidak tertib, misalkan sudah niat kamu tangan dulu, wajah belum, nyimpang dari perintah Allah berarti. Iyo, kan Allah tuh ngomong muka dulu. Ingat kalimatnya, idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum, basuhlah muka kah? Berarti Allah nyuruh muka dulu. Nah itu cara maknanya Al-Quran. Maka itu ditambah ulama tartibun.
tertib. Kalau kita tidak tertib, ngaco raut kita berwuduk. Kaki dulu, wajah belum, kening dulu, tangan belum. Sudah itu niatnya juga belum. Jadi hancur wuduk kita. Maka kata para ulama, rukun wuduk yang keenam adalah tartibun. Harus tertib, berurutan. Maksudnya macam itu, berurutan. Itu baru kita ada rasa ketenangan kalau kita sesuai dengan yang diajar ke para ulama. Yang wajibnya berarti ada 6. Selebih dari itu sunnah. Tidak ngelakukan juga tidak apa-apa, namanya sunnah. Cuman kadang-kadang kita ni ngambil pengertian macam ini, Pak. Sunnah dilakukan boleh pahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Kita ni ngambil yang tidak apa-apanya kadang-kadang. Tidak, tidak apa-apa juga. Kalau kita nak ngejar pahala, kejar yang sunnahnya. Adik-adik, kalau kamu makan nasi baik, ada lauk lemak tak? Nasi putih baik, ada tak katik lauk lemak tak makan kamu? Padahal di situ ada ayam, ada ikan tongkol, ada sayur katu, ada es jeruk. Tapi kamu makan nasi baik, lemak tak kira-kira? Tak lemak kan? Tak galak lagi ada kamu makan. Mak itulah rukun itu wajib ibarat nasi, tapi sunnahnya ibaratnya lauknya, penyempurna kita nak makan. Maka sunnahnya tu kalau bisa diado ke bapa. Mulai dari intisyak. Intisyak itu menghirup air dalam hidung. Intisyak namanya. Mulai dari menyela kuping, menyela jari, itu merupakan bagian dari sunnah wuduk. Dan sunnah wuduk itu 3 kali, wajibnya sekali. Lagi ada juga makruhnya dalam wuduk, misalnya berlebih-lebihan. 3 kali, kita buat 4 kali, jangan. Kenapa jadi makruh? Kita rasa sudah tahu wuduk lama, kawan nunggu belakang, kita nak 4 kali, hoi maju, hoi kami nak wuduk juga, pacak kena marah gitu. Maka itu makruh kalau berlebih-lebihan. Tapi melebihi batasan sunnah hukumnya. Misal kita nak basuh tangan sampai ke sini, sunnah hukumnya. Melebihi. Kamu yang kantoran kadang-kadang baju tangan panjang. Kalau kamu nak wudu, hati-hati, angkatnya baju itu. Pastikan melewati siku-siku. Baju diangkat tu. Kalau kamu dah galak kotor, buka baju tu. Supaya memastikan wuduk kita itu sampai ke siku-siku untuk ukuran tangan. Macam itu. Terus kita lanjut ke apa kata ulama? Wa khussat a'dha'u al-arba'atu bidzalika li anha mahallu iktisabil khataya. Yang dikhususkan a'dha'u, 4 anggota badan yang dikhususkan. 4 anggota badan. Al-arba'atu 4 anggota. Bidzalika li'annaha mahalul iktisabi khataya. Apa 4 anggota badan itu? Wajah, tangan, kepala sama kaki yang tadi. Yang dalil Al-Qur'an tadi. Artinya khusus itu wajib, harus ada. Li'annaha mahalul iktisabil khataya. Karena sesungguhnya 4 anggota itu tempat kita banyak melakukan dosa. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, kata Nabi, atau kama qala Nabi, ketika kita wudu misalkan mengusap wajah, maka dosa ini nyampak. Misalkan mata ini kan bagian dari wajah, mungkin mata ini nyingok-nyingok hal-hal yang maksiat, maka ketika kita wudu, dosa ini nyampak, hilang. Mulut ini kadang-kadang kita tak nyaga diri,
mitnah wong, ngomong ke wong, nyahat ke wong. Nah, dengan kita berwudu, campak dosa kita yang tadi mulut kita guna ke fitnah wong, ngomong ke wong, jahat ke wong. Asyanu tu tak takoan awak jahat. Mulai mulut ni ngomong. Asyanu tu cak ke ustazan. Awak bukan, mulai mulutnya ngomong ke wong. Asyanu tu pintar laku macam Fatihah. Misalkan mulai mulut ni ngomongi kita, ngomong ke wong, nyahat ke wong, ngomong kotor, ngomong maksiat. Nah, ketika kita berwudu Bapak, dosa kita ni nyampak. Hati-hati kalau kita nyahat ke wong, ngomong ke wong. Kata Al-Imam Abu Layth As-Samarkandi, salah satu ulama tasawuf, kita nyahat ke wong, ngomong ke wong, jahat ke wong, ngomong ke wong. Kalau yang kita jahati itu dia tak tahu, cak mana cara kita bertobat? Kata ulama Al-Imam Abu Layth As-Samarkandi, minta ampun ke dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kita jahati tidak tahu kita nyahati dia. Misal aku sama Dandi, ku jahati Dandi. Oh, Dandi ni gemuk hitam, misalkan ini misal ini Ini tak ngomong Dandi dah. Tapi Dandi ku jahati, tapi Dandi tak tahu. Maka kita kan berdosa. Cak mana cara bertaubatnya? Mohon ampun kepada Allah untuk dosa dia supaya diampuni oleh Allah. Tapi kalau kita nyahati wong itu tahu kita nyahati dia, cak mana cara bertaubatnya? Tidak katik lain, mesti kita minta maaf kepada dia. Karena urusannya lagi sampai akhirat kalau kita tidak minta maaf kepada dia. Ya. Sekali hari Nabi Muhammad SAW, waktu detik-detik sebelum dia nak meninggal, Nabi Muhammad ngomong. Kan Nabi itu kan dalam hadis qudsi dikatakan, ya Muhammad, segala dosa kau kuampuni, kata Allah dalam hadis qudsi. Tapi Muhammad, aku tak melok-melok kalau kau punya dosa dengan wong. Aku tak melok-melok. Segala dosa Nabi diampun ke. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Tapi ya Muhammad, dalam hadis qudsi dikatakan, tapi dosa kau sama wong aku tak melok-melok, uji Allah. Maka itu Nabi Muhammad sebelum meninggal, Nabi Muhammad khutbah. Nabi Muhammad ngomong sama sahabat, siapa yang pernah aku sakiti, siapa yang pernah aku zalimi, kata Nabi Muhammad. Diam galau sahabat 3 kali 4 kali. Ada yang nunjuk, aku ya Rasulullah. Semajlis itu nyingok tangan nunjuk, aku ya Rasulullah, kau pernah nyakiti aku. Kira-kira kalau kita ada di situ, ayalah kehebat wong ini nak berbangkilan sama Nabi Muhammad, dosa bae nak minta balas. Kalau kita kan ikhlas ke bela macam itu kan. Hebat wong ini, berani dengan Nabi Muhammad macam itu. Aku ya Rasulullah. Waktu nak maju di Sayyidina Umar, majulah kau. Saro kau ni sakit Nabi tu. Apa nak maju-maju tu? Uji Nabi Muhammad dosa melo-melo. Ini urusan aku sama dia. Sayyidina Abu Bakar marah, Utsman marah, Sayyidina Ali marah, segala sahabat marah. Tapi uji Nabi Muhammad tak usah melo-melo, ini urusan aku sama dia. Yang nak kita pelajari bahawa sekelas dosa urusan sama uang, maksudnya mesti kita cepat selesai ke di dunia. Hatta utang Bapak, utang itu urusannya sampai akhirat kalau kita tidak nyelesai ke di dunia. Aku punya utang sama Dendi 10.000, lambat laun aku mati misalkan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia Ustaz Firman. Ini misal, misal, jangan kamu yoke, misal. Uji Pak Imam, ya Allah Ustaz Firman meninggal. Yang ini jawab, balik ke utang aku 10.000 tu. Benar kan? 10.000 tu perkaranya.
Maka itu ketika orang meninggal, ahli musibahnya, ahli warisnya ngomong galak-galak depan itu kan, depan rumah itu. Kalau ada punya utang piutang, wasiat yang mungkin belum diselesaikan oleh si almarhum atau almarhumah, kami sebagai ahli waris siap nyelesaikannya. Kalau kecil tolong ikhlas ke, kalau besar tak pacak diikhlas ke, supaya kita sama selesai ke. Itu gunanya. Nafsu mukmin mu'allaqatun bidaini hatta tad'anhu. Ruh seorang mukmin itu nyangkut kalau di dunia masih ada urusan. Maka kita nak hati-hati Pak perkara urusan kita sama manusia. Karena selesainya bisa sampai akhirat ketika umum itu tidak ikhlas. Ya. Jadi balik cerita wuduk tadi, tangan mungkin kita pernah melakukan maksiat, pernah maling. Ketika kita berwuduk, maka dosanya nyampak. Kaki diarahkan ke tempat-tempat maksiat, ketika kita berwuduk, uji Nabi, dosanya nyampak. Maka benar kata para ulama, li'annat empat khusus ini, muka, kepala, tangan, ya, kaki, itu merupakan tempat kita galak berdosa, melakukan maksiat. Maka ketika berwuduk kata Nabi, itu bisa mencampakkan dosa. Maka wajar diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk berwuduk terus Bapak, supaya nak nyampak ke dosa tadi. Istiqamah kita dalam berwuduk, jangan pernah lepas dari wuduk. Perisai, benteng kita dari segala virus, corona segala macam. Itu kata ulama kami. Ya. Diceritakan dalam riwayat 7 menit lagi ya. 6 lagi. Ya sudah, cukup di sini baik. Kalau nak bertanya ya bertanya gitu. Hah? Boleh. Silakan. Hah? Iya. Iya, iya. Iya. Sampai siku-siku ya. Mengusap ya. Iya. Iya. Iya, iya. 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 Iya, benar. Iya. Hebatnya para ulama menjelaskan tentang masalah ayat itu, bahwasannya pandangan ulama itu merupakan batasan. Sebagian ulama itu merupakan batasan. Misal contoh wajah, ya. Wajah ini kata para ulama, mulai ukuran wajah ini mulai dari pangkal tepi rambut ya, tepi jidat ya, sampai perbatasan dagu. Inilah wajah. Artinya batasan. Maka wajib kita meratakan air di sekitar sini. Ya, wajib kita meratakan air di sekitar ini. Wajib kena. Mulai dari selo-selo hidung segala macam. Termasuk juga tangan. Memang kalimatnya wa aydiyakum ilal marafiq, membasuh tangan sampai siku-siku. Artinya kalau kita menangkap makna secara bahasa, mulai dari sini sampai siku-siku. Tapi pandangan ulama lain, ini merupakan batasan. Merupakan batasan. Artinya kalau merupakan batasan,
nak dimulai dari mana baik, asal dia batasnya siku-siku kena, nak mulai dari sini, tapi batasannya dari sini sampai siku-siku wajib kena. Nah, itu boleh. Yang penting semua batasan dari ujung jari sampai ke siku-siku wajib kena. Nak dia dari sini, dia dari sini, nak dia di sini, maka itu boleh. Maka itu disunahkan setelah kita membasuh tangan untuk di sela-sela meratakan dengan tangan kita. Ambil uduk. Nah, tangan kita ni guna ke nyela-nyelanya nah, supaya rata. Mak itu juga dengan yang lainnya, mak itu juga dengan kaki. Maka boleh ketika kita beruduk dari mana baik selagi rukunnya benar dan batasnya terpenuhi. Itu kata para ulama. Maka boleh. Qad intah? Habis? Kalau habis kita tutup. Semoga pelajaran kita ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dulu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa rizqan wasi'an. Allahumma zidna ilman wa rizqna fahman. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa syuhada'i wal awliya'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin wal mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin. Allahumma barik fi hadzal majlis. Allahumma barik fi hadzal majlis. Allahumma barik fi hadzal majlis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.